Bab 1732. Belum pernah mendengar tentang Liga Pedang. Daoi tertawa dan berkata, karena kalian hanya bisa cemburu, dan tidak memikirkan dia. Apakah kamu pikir aku mengikutinya, karena aku benar-benar ingin pergi untuk hidup dan mati bersamanya? Aturan hukum bencana tanpa ekspresi, bukan? Daoi menggelengkan kepalanya. Aturan hukum bencana, kali ini kita pergi ke dunia keabadian, bukan untuk kekuatan bertarung, tapi untuk kecerdasan bertarung. Apakah kalian berdua memiliki sisi gelapku? Kedua wanita itu terdiam. Dibandingkan dengan licik, kedua wanita itu memang bukan tandingan Daoi. Bahkan Livy pun tidak. Daoi berkata lagi, meskipun klan dimensi asing telah mundur, bukan berarti mereka tidak akan datang lagi. Seseorang harus menjaga di sini. Oleh karena itu, kalian harus tetap di sini untuk membantu Livy dan bersama-sama menjaga alam semesta ini. Mileye juga mengangguk, aku tidak pergi selamanya. Aturan hukum bencana tiba-tiba bertanya, bagaimana jika kamu tidak kembali? Mileye berkata sambil tersenyum, aku pasti akan kembali, karena terlalu banyak orang yang aku sayangi di sini. Aturan hukum bencana ingin mengatakan hal lain, tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping, berhentilah bawel. Semua orang mendengar suara itu dan melihat, seorang wanita datang perlahan. Orang itu adalah Livy. Livy melirik aturan hukum bencana, kalian berdua tetap di sini dan jaga alam semesta ini bersamaku. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Daoi dan Mileye, kembalilah hidup-hidup, apakah ada masalah? Mileye tertawa dan berkata, tidak. Livy mengangguk, ayo pergi. Orang-orangmu, aku akan menjaga mereka untukmu. Mileye mengangguk, ayo pergi. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Saat ini, Livy tiba-tiba menatap Daoi, bahwa dia kembali. Daoi mengangguk, baik. Segera setelah Mileye meninggalkan cincin penyimpanan ke Livy, kelompok itu menghilang ke langit. Tidak ada lagi ucapan selamat tinggal kepada orang lain. Livy dan yang lainnya memandang ke langit dan terdiam sambil berpikir. Ada begitu banyak cincin penyimpanan di tangannya, ada puluhan ribu kristal sumber kebenaran agung. Jika digunakan dengan baik, cukup untuk mengolah alam konsepsi yang tak terhitung jumlahnya. Yang terpenting dia, aturan hukum bencana dan yang lainnya juga bisa menggunakan kristal sumber kebenaran agung ini untuk melesat ke alam kosmik, bahkan di atas alam kosmik. Saat ini, aturan hukum bencana tiba-tiba berkata, mereka akan kembali, kan? Livy tetap tanpa ekspresi, ya. Aturan hukum bencana menatap Livy, kenapa kamu begitu yakin? Livy melirik aturan hukum bencana, wanita bergaun polos tidak terkalahkan. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Aturan hukum bencana. Di suatu tempat di langit berbintang, ketua klan dimensi asing memandang jauh ke langit berbintang dengan diam. Di depan Senotli, berdiri bayangan. Setelah sekian lama, Senotli berkata dengan lembut, ke arah itu, dia seharusnya pergi ke dunia keabadian. Pria bayangan itu berkata dengan suara yang dalam, apakah dia pergi cari mati? Senotli menggelengkan kepalanya, dia ingin cari mati untuk bertahan hidup. Bayangan itu sedikit bingung, apa maksudmu? Senotli melihat ke arah langit tanpa menjelaskan. Bayangan itu tidak berani bertanya lebih banyak. Lapangan menjadi sunyi. Setelah sekian lama, Senotli berkata, ayo pergi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Bayangan itu berkata dengan suara berat, ketua klan, dia telah pergi sekarang. Jika kita bergerak, sebidang alam semesta itu akan berada di tangan kita. Senotli menghentikan langkahnya, dia menoleh dan melirik bayangan itu,
selama dia tidak mati, semuanya mungkin. Apakah kamu mengerti? Bayangan. Senot Li berkata dengan lembut, Mile Ye ini lebih licik dari Dewa Ye yang asli, dan lebih misterius. Jika dia tidak mati, klan dimensi asing tidak akan memasuki alam semesta ini. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang di ujung langit berbintang. Di lapangan, bayangan itu menghela nafas dengan suara rendah. Ketua klan pandai dalam segala hal, tetapi terlalu berhati-hati. Berhati-hati bukanlah hal yang buruk, tetapi terlalu berhati-hati bukanlah hal yang baik. Namun, dia tidak berani mengatakan ini, lagi pula, dia hanyalah bidak. Bayangan itu menggelengkan kepalanya, lalu menghilang ke kejauhan. Di langit berbintang, Mile Ye dan yang lainnya dengan panik melakukan perjalanan melintasi langit berbintang. Mile Ye melihat ke ujung langit berbintang di kejauhan. Stevie Mu, ketika kamu berada di dunia keabadian, apakah kamu mendengar tentang Liga Pedang? Stevie Mu menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengarnya. Mile Ye memandang Stevie Mu, belum pernah mendengarnya. Stevie Mu mengangguk, belum pernah mendengarnya. Ini pasti kekuatan di luar dunia keabadian. Mile Ye berkata dengan lembut, kekuatan ayahku sangat rendah hati. Stevie Mu berkata dengan suara yang dalam, calon kepala keluarga, ketika kamu sampai di dunia keabadian, kamu akan menemukan bahwa kekuatan di dunia luar sangat lemah. Mile Ye tertawa, mungkin. Daoi tiba-tiba berkata, Stevie Mu, beritahu aku tentang kekuatan utama di dunia keabadian dan situasi klan Ye. Singkatnya, kita perlu mempelajari lebih lanjut tentang klan Ye dan seluruh dunia keabadian. Stevie Mu mengangguk, lalu berkata, di dunia keabadian, hanya ada sedikit kekuatan, hanya 6. Dunia keabadian. Di dalam aula, Crevon berlutut di tanah dengan satu lutut, dan tidak jauh di depannya adalah Tirno Ling. Setelah sekian lama, Tirno Ling melihat ke arah Crevon, dia memberitahumu itu, jadi kamu kembali. Crevon langsung berlutut ke lantai. Tirno Ling menggelengkan kepalanya, kamu adalah orang yang telah hidup selama ratusan ribu tahun, dan kamu dibodohi oleh orang yang telah hidup lebih dari 20 tahun. Apakah kamu babi? Bang! Crevon tubuh fisik tiba-tiba meledak langsung. Crevon bersambung. Bab 1733. Ibu yang baik dan putra yang berbakti. Di aula, setelah tubuh fisik Crevon meledak, jiwanya berlutut lagi. Crevon berbaring telungkup di tanah, takut berbicara. Tirno Ling berjalan perlahan di depan Crevon, dia hanya menatap Crevon, kamu takut aku akan menyelesaikan akun setelah masalah ini terjadi. Crevon gemetar, bawahan tahu kesalahan sendiri. Tirno Ling tersenyum dan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Saat dia berbicara, dia berjalan ke pintu aula, wajar jika kamu khawatir. Nyatanya, aku sudah sering memikirkannya selama bertahun-tahun, dan terkadang aku merasa sedikit bersalah. Mendengar ini, Crevon terdiam dan ingin mengutuk. Di depan pintu aula, Tirno Ling tiba-tiba tersenyum dan berkata, kalau awalnya dia tidak begitu baik, mungkin sekarang, kami masih bisa terus menjadi ibu yang baik dan anak yang berbakti. Crevon berbaring telungkup di tanah, takut berbicara. Dia juga tidak ingin mendengar kata-kata ini. Bukankah ini fatal? Saat ini, Tirno Ling tiba-tiba berkata, pergilah. Crevon segera merasa lega, membungkuk dalam-dalam, dan pergi dengan tenang. Pada saat ini, suara serak tiba-tiba terdengar dari belakang Tirno Ling, Nona, hamba akan pergi. Tirno Ling tersenyum dan berkata, budak jelek rupa,
katakan padaku, apa yang akan dilakukan putraku yang hebat itu selanjutnya?" Di belakang Tirnoling, suara serak terdengar lagi, "Entahlah." Tirnoling melihat ke kejauhan dan berkata sambil tersenyum, "Aku sangat penasaran." Di belakangnya, budak jelek rupa itu berkata, "Hamba akan pergi." Pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depan Tirnoling, kepala keluarga, Ye. Dewa Ye telah datang ke pintu masuk dunia keabadian. Mendengar itu, Tirnoling tertegun, lalu tertawa, "Haha, dia benar-benar datang ke dunia keabadian. Menarik, haha. Dewa Ye ada di sini." Tidak hanya klan Ye, saat ini seluruh dunia keabadian mengetahuinya. Siapakah Dewa Ye? Jenius paling super jenius di dunia keabadian saat itu. Dan sekarang, dia kembali. Di depan pintu keabadian, Mileye memandangi mayat yang padat di sekitar, dan tetap diam. Orang-orang ini semua adalah master yang ingin masuk dunia keabadian. Dan di sini, yang terendah adalah master alam konsepsi. Di antara mereka, ada juga banyak master alam kosmik. Apa artinya ini? Artinya dunia luarnya beda jauh banget dengan dunia keabadian ini. Saat ini, banyak aura tersembunyi tiba-tiba muncul di ruang hampa sekitarnya. Di samping Mileye, ekspresi Steffi Mu berubah seketika. Ini adalah pengawal siap mati klan Ye, prajurit pribadi wanita itu. Mileye tersenyum dan berkata, "Jangan panik." Steffi Mu melirik Mileye dan tidak berbicara. Di sekeliling, master rahasia klan Ye itu juga tidak melakukan apa-apa. Saat ini, pintu keabadian tiba-tiba dibuka. Melihat pemandangan ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Pergilah." Sambil berkata demikian, dia langsung menggiring massa menuju pintu keabadian. Namun pada saat ini, aura yang menakutkan tiba-tiba menyelimuti Mileye dan yang lainnya. Pada saat yang sama, seorang tetua berjubah hitam berdiri di depan Mileye dan yang lainnya. Tetua berjubah hitam berubah menjadi Afterimage tanpa omong kosong dan menyerang menuju Mileye. Jelas, dia ingin membunuh Mileye dan tidak membiarkannya masuk ke dunia keabadian. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menunjuk ke arah tetua berjubah hitam dengan marah, lancang. Bang! Suara itu seperti guntur, mengguncang langit berbintang. Tetua berjubah hitam itu langsung berhenti, dia menatap Mileye dengan sedikit ketakutan di matanya. Dewa Ye. Di klan Ye saat itu, pamornya bahkan melebihi Tirnoling. Meski bertahun-tahun telah berlalu, orang-orang klan Ye masih takut padanya. Mileye menatap tetua berjubah hitam, dengan seringai di sudut mulutnya, "Kamu sebagai orang luar mana bisa mencampuri urusan kami ibu dan anak? Pergi sana. Urusan antara ibu dan anak." Mendengar itu, sudut mulut tetua berjubah hitam sedikit berkedut. Ini memang masalah antara ibu dan anak. Apa yang harus dilakukan? Tetua berjubah hitam agak memalukan. Karena sampai saat ini kepala keluarga belum memberikan instruksi apapun. Apakah ingin membunuh atau tidak membunuh? Menurutnya, kepala keluarga pasti tidak ingin Mileye kembali, tapi dia punya beberapa kekhawatiran. Bagaimana jika dia salah menebak? Saat ini, Mileye tiba-tiba berjalan menuju pintu keabadian itu. Tetua berjubah hitam melirik Mileye, dia masih ragu. Apakah dia harus menyerang atau tidak? Saat ini, kecepatan Mileye tiba-tiba meningkat, dan dia langsung berubah menjadi sinar pedang dan memasuki dunia keabadian. Tetua berjubah hitam, Daoi dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Setelah memasuki dunia keabadian, Mileye melihat-lihat. Energi spiritual di sini setidaknya 100 kali lebih kuat daripada di luar. Ratusan kali. Apa konsep ini?
Berkultivasi di sini dan berkultivasi di luar hanyalah dunia yang berbeda. Ketika Daoi melihat energi spiritual di tempat ini, ekspresinya juga menjadi sangat bermartabat. Klan Ye jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Seberapa menakutkan kekuatan di tempat seperti ini. Dengan energi spiritual semacam ini, bahkan orang tidak berguna juga dapat dikultivasikan menjadi seorang master. Daoi menatap Mileye, saat ini, matanya penuh kekhawatiran. Klan Ye ini sangat sakti, bagaimana Tuan Muda bisa melawannya? Selain Mileye, Stevie Mu dan Abida terlihat sangat rumit. Mereka kembali ke tempat ini lagi. Namun, banyak hal telah berubah. Semuanya berbeda. Seolah memikirkan sesuatu, Stevie Mu buru-buru berkata, "Calon kepala keluarga, ayo pergi ke klan Xiao." Mileye menatap Stevie Mu, klan Xiao. Stevie Mu mengangguk, klan Xiao sekarang adalah keluarga terbesar di dunia keabadian, hanya saja mereka benar-benar tidak takut pada klan Ye. Kita bisa pergi ke klan Xiao untuk mencari perlindungan klan Xiao. Mileye tersenyum dan berkata, "Stevie Mu yang bodoh, apakah kamu merasakan aura gelap di sekitarmu?" Stevie Mu melihat sekeliling, dalam kegelapan di sekelilingnya, ada aura kuat yang tak terhitung jumlahnya. Mileye tersenyum dan berkata, "Jika kita pergi ke klan Xiao sekarang, orang-orang ini akan segera menyerang. Dan alasan mengapa mereka tidak menyerang sekarang adalah karena mereka belum tahu apa niat kita. Tetapi jika kita pergi mencari perlindungan dengan musuh, menurutmu apakah mereka akan membiarkan kita pergi?" Wajah Stevie Mu agak jelek, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Mileye tersenyum tipis, "Pergilah ke klan Ye." Stevie Mu terkejut, "Ke klan Ye?" Mileye mengangguk, "Hanya dengan pergi ke klan Ye, mereka tidak akan menyerang kita." Bersambung.